Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Bella, untuk kegiatan pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta untuk ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Rizky. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu periksa kehadirannya dulu ya. Anissa Gusti hadir. Dani, Dewi Kartika hadir. Dwi hadir. Elsa hadir. Erika hadir. Fahril Hadir. Ibnu Hadir. Hairil Arifin Hadir. Nisita hadir. Nanda hadir. Reza Hadir. Rido Hadir. Rizky Hadir. Sela hadir. Kebetulan tadi pada saat ibu berangkat ke sekolah, ibu lihat masih ada sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan itu. Tapi bukan di tempat pembuangan sampah itu, di pinggir-pinggir jalan. Kemudian sampahnya itu berceceran di jalan raya. Nah, dengan kondisi kejadiannya seperti itu, apa yang bisa kalian jelaskan? Coba. Rendahnya kesadaran, Bu. Iya. Sekarang Ibu mau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis nilai-nilai dasar Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini ada makna hak dan kewajiban warga negara. Siapa yang tahu? Makna haknya itu apa? Iya, Dwi, apa? Hak yang melekat pada diri setiap manusia, Bu. Iya, hak itu adalah hak yang melekat pada diri manusia. Kemudian kalau hak warga negara apa? Seperangkat hak yang melekat pada diri manusia adalah kedudukannya sebagai warga negara. Iya, ini ada hak asasi manusia dan hak warga negara. Ini dua hal yang berbeda. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri manusia. Kemudian hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara. Nah, kalau hak warga negara ini biasanya dibatasi oleh keluarga negaraan seseorang. Pinter. Nah, contohnya apa? Nah, Ibu jelaskan dulu. Contoh hak warga negara itu adalah, contohnya hak untuk berpolitik. Hak untuk berpolitik itu haknya siapa? Semua warga negara. Semua warga negara Indonesia. Semua warga negara Indonesia itu boleh berpolitik. Tetapi yang bukan warga negara Indonesia asli Tidak tidak boleh.
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kewajiban warga negara. Kewajiban yang harus dilaksanakan dan tapi dibatasi oleh kewarganegaraan seseorang. Iya, kewajiban warga negara adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan dibatasi oleh kewarganegaraan seseorang. Sama seperti hak warga negara tadi. Kewajiban warga negara itu dibatasi oleh keluarga negara seseorang. Coba sebutkan contoh dari pelanggaran hak itu. Contohnya apa? Pelanggaran hak cipta. Ya, kemudian Sekolah. iya, tak putus sekolah masih tinggi. Kemudian KDRT. KDRT, pembunuhan itu melanggar hak orang lain ya. Kemudian Menamakan agama. tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Di sini ada Siska Aprilia, Rizky Maulana, Dewi Kartika, Reza, Mesinta. Di situ ada langkah-langkah untuk mengerjakan lembar kerjanya. Nah, silakan dikerjakan. Silakan untuk presentasi untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan dari hasil dari LKPD. Dari gambar tersebut, identifikasikanlah bentuk pelanggaran HAM yang apa terjadi pada gambar tersebut. Gambar tersebut menjelaskan terjadinya pembulian sesama teman. Yang pertama, dari gambar tersebut, bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi ialah diskriminasi dan penyiksaan yang dilakukan oleh siswa kepada temannya atau sering disebut dengan kata bullying. Tindakan seperti gambar di atas merupakan suatu tradisi yang harus dikembangkan di sekolah, tidak, karena mendiskriminasi dan menyiksa teman merupakan pelanggaran HAM dan dapat menyebabkan gangguan pada korban seperti cedera fisik dan psikologis. Faktornya yaitu sikap egois mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleransi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Kelompok terbaik kelompok yang mana? Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Bahwasanya semua jawaban dari lembar kerja yang telah kalian kerjakan itu adalah semuanya benar. Bahwasanya tindakan bullying atau diskriminasi yang terjadi di sekolah itu sangat tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan Hak asasi manusia. tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, bahwasanya kita harus menghormati hak dan martabat orang lain. Kemudian hal tersebut tidak boleh menjadi tradisi di sekolah kita ya. Di sini ibu akan memberikan sebuah pena untuk siswa yang aktif. Siswa yang aktif kita siapa? Dwi.
pembelajaran ini? Apa yang kalian dapat dari pembelajarannya? Siapa yang bisa memberikan refleksi? Setelah belajar ini, kami bisa berperilaku sesuai dengan pedoman negara kita, yaitu Pancasila, karena perbuatan kita benar atau salah, baik atau buruk, itu sebenarnya Pancasila. Yang lain? Ya, Siska. Dari materi yang Ibu sampaikan, kami tahu dari hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Iya, dengan tahu hak dan kewajiban warga negara, maka kalian tidak akan melanggar hak orang lain, kemudian kalian tidak akan mengingkari kewajiban sebagai warga negara. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu dan anak. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan, silakan pelajari lagi tentang Pancasila sebagai sumber nilai, yaitu pada Pancasila sebagai nilai praktis Pancasila, kemudian Pancasila sebagai nilai instrumental Pancasila, kemudian upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu untuk materi minggu depan. Tolong minggu depan lebih aktif lagi ya. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Siapkan untuk berdoa. Doa mulai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.